now. Dapat notifikasi untuk izin untuk record, please klik allow ya. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening English Nation semuanya, selamat malam. Welcome to the very last episode of English Nation Expert ya. Hari ini kita udah sampai di episode terakhir dari series kedua. Mungkin ada yang baru datang pertama kali, your first time, welcome. Mungkin ada juga yang udah lama di sini. Aku juga udah lihat ada beberapa familiar faces. So before aku jelasin sedikit nih tentang English Nation Expert, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Muhammad Andri Miraza, bisa dipanggil Andri. Aku adalah Product Manager dari EnglishNation.id. Jadi kalau buat teman-teman nanti yang punya output atau feedback terkait English Nation, kita akan very welcome dengan itu. Bisa langsung disampaikan ke admin Darlis aja, dan nanti biar admin Darlisnya sampaikan ke aku, kayak gitu ya. So again, before we start, aku mau absen dulu dong buat teman-teman yang baru banget pertama kali datang ke English Nation Expert. Boleh kasih reaction tangannya nggak? Atau kasih give me any reaction gitu. Dipakai fitur reactionnya. Jadi aku tahu siapa yang baru datang di sini. Kasatrio, welcome Kasatrio. Ada lagi yang baru pertama kali di sini. Apa kabar? Hanya Kasatrio saja? Ada Kak Made, Kevin, ada Kak Dias, ada Kak Mela, Kak Ingrid, Kak Ino. Alright, ada Kak Andre. Wah, ternyata ramai juga yang baru ya di sini. Mungkin baru gabung di English Nation. So, welcome ya teman-teman to English Nesia. Selamat menikmati juga fitur-fitur kita. Jadi, English Nesia Expert ini akan sifatnya ini ya, weekly. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan khawatir karena nanti di minggu depan, di minggu-minggu lainnya kita juga akan punya lagi nih event English Media Expertnya kayak gitu. Mungkin karena juga banyak yang baru datang, aku izin dulu sedikit untuk menjelaskan sebenarnya apa sih English Indonesia Expert itu sendiri gitu ya. Nah, jadi English Indonesia Expert ini adalah program mingguan yang bertujuan untuk meningkatkan skill English Indonesia di luar bahasa Inggris, tapi tetap masih ada kaitannya nih dengan bahasa Inggris. Jadi kita juga akan ngebantu mencerahkan teman-teman English Nation nih, gimana sih sebenarnya aku bisa mengaplikasikan skill bahasa Inggris yang udah aku pelajarin di English Indonesia. Bisa jadi kayak waktu itu kita belajar tentang public speaking, and then tonight we're gonna learn about scholarship preparation, dan mungkin akan ada beberapa topik-topik lainnya di kedepannya kayak gitu. Jadi kita di English Indonesia nggak hanya belajar bahasa Inggris doang, tapi kita akan mengembangin nih skill-skill yang lain. Nah, dan kelas ini sifatnya Zoom Live yang biasanya kita adakan di setiap hari Sabtu. Kenapa di hari Sabtu malam? Karena ini request dari teman-teman juga ya, banyak yang bilang kayak Sabtu malam aja Kak biar ada kegiatan gitu, biasanya pada bilangnya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kita menghadirkan expert yang ahli di bidangnya. Again, nanti kalau misalnya Miss Lintang udah muncul, pasti dia bilang dia bukan expert. But anyhow, kita akan mengundang orang-orang yang memang sudah berpengalaman ya di topik yang kita bawa. Jadi, knowledge atau ilmu dan sharing-sharing yang dikasih sama speaker kita itu udah valid nih based on experience-nya mereka. Ini bukan yang nanti akan diberikan, bukanlah teori yang fix ya. Jadi ini bisa jadi kayak nambah perspektif teman-teman juga tentang topik ini gitu. Jadi jangan dijadiin ini sebagai, oh ini udah plug nih, udah pasti yang ini yang dibilang kakaknya ini harus aku eksekusi. Karena nggak kayak gitu. That's not the way it works kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah it's a 4 week or more webinar series. Like kita akan ngasih banyak informasi ke teman-teman, tapi sayangnya today is actually the last episode ya, karena dari 3 minggu lalu kita udah running this scholarship preparation series gitu. Jadi tenang aja, tapi nanti bakal ada summary dari PowerPoint-nya selagi menunggu videonya di up ya teman-teman. Nah, jadi nanti di kedepannya ketika kita akan datang dengan series yang baru, teman-teman jangan khawatir kalau misalnya dalam 1 minggu itu merasa kayak kayaknya topiknya atau informasinya kurang dapat nih Kak. Tenang aja karena kita setiap series biasanya bisa jadi 3 sampai 4 minggu kayak gitu. Nah, yang keempat, it's all free, dijamin tidak akan ada lagi biaya tambahan dari siapapun, dan kita nggak akan minta biaya tambahan juga. Jadi ini adalah pure add-ons atau fitur tambahan ya, gratis buat teman-teman yang berlangganan di English Nation.
Nah, yang terakhir adalah don't worry, there will be no promotion or upselling. Jadi kita nggak akan ada jualan produk, nggak akan ada jualan hal apapun. Ini pure untuk sharing ilmu dan bantu teman-teman untuk meningkatkan skillnya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau disuruh beli ini beli itu, tidak akan ada kayak gitu. Nah, special for this last episode nanti akan ada announcement khusus dari Miss Lintang. Jadi kalau bisa kita standby ya sampai akhir sesi karena ini nggak boleh banget ketinggalan kayak gitu. Oke, so if you have any further question, silahkan tanyakan saja di admin Darlis atau mungkin bisa via chat. Nanti aku akan coba bantu. So while aku nanti menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita bisa langsung panggil aja kali ya our beloved speaker, Miss Lintang sudah ada di tengah-tengah kita hari ini. Miss Lintang, can you show yourself? Hi everyone, apa kabar? How are you Hai today? Kak. Hai Kak. Gimana Hi, dengan nice to Kak? see you. Nice to see you again today. I saw some names that are familiar already. Nggak berasa ya, ini udah minggu terakhir. Oh, tidak. Iya, Ya, aduh. How are you guys? How is Hai everything? Kak. Good? Good. ya Good to baik hear. Kak. I'm great. Not Great. bad, but Great. not good. Not bad, not good. Oke, aku langsung aja ya. Aku langsung try to present, try to share my screen. Nggak berasa banget, parah udah yang terakhir nih. Kelihatan kah? Udah? Apakah sudah terlihat? Kelihatan Kak. Sudah Kak. Great. Oke, siap. Nah, jadi aku langsung aja. So this is our last sessions. We're talking about interview preparations yang biasanya orang-orang itu bilangnya hal yang paling susah gitu. Pokoknya ini terkenal banget sebagai salah satu seleksi yang banyak banget kandidat-kandidat ini mengalami kesulitan gitu ya. Ada yang pernah dengar nggak sih sebelumnya kayak mitos-mitos wawancara apa aja deh gitu. Ada yang pernah dengar nggak sih kayak katanya interviewernya tuh suka bias, interviewernya tuh em, interviewernya tuh bikin kita gugup gitu-gitu. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Pernah Kak. Pernah. Pernah ya? Udah pernah ya? Emang ya yang paling susah ya katanya ya. Oke. Tapi sebenarnya tuh ternyata nggak sesuai itu kok kalau misalnya kita tahu trik-triknya gitu. Jadi hari ini kita akan ngebahas masalah itu. Nah, sebelumnya karena ada beberapa teman-teman yang belum kenal aku perkenalan diri terlebih dahulu ya. Iya Eh, Kak. Halo, buat yang belum kenal, jadi nama aku Marcelina Lintang, biasa dipanggilnya Miss Lintang. Terus, I just graduated from the University of Bristol, granted of LPDP scholarship. Jadi salam kenal buat teman-teman yang baru datang. Hai juga buat teman-teman yang udah ketemu beberapa minggu terakhir. Dan aku kemarin itu ngambilnya Master of Science of TESOL, specified in multilingual and multicultural education. Terus kerjaan aku tuh as an educator, jadi not only as a teacher, but I also implement some educational programs and interventions for some vulnerable children as well as adult. Jadi kayak sebelum aku masuk LPDP ini, aku kerja juga di Irak di humanitarian organizations gitu. Oke. Tadi udah nih Kak Andri udah bilang, aku juga sekali lagi disclaimer ya, this is not even though it says English Nesia expert, I believe I'm not an expert. Yang aku lakukan di sini hanyalah I shared my experience as well as my friends' experience. Jadi ini adalah hal-hal yang aku dapetin juga dan aku pelajari juga. Dan kebetulan pada saat itu
itu ketika aku mengaplikasikan ini dan teman-teman aku dan juga beberapa mentee yang pernah aku mentorin gitu ya untuk scholarship applications, terus kebetulan this works gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku men-sharing gitu ya. Jadi kayak you can take it as if it works with you, then you go ahead with this. If you think it's not so suitable with you, jangan dipakai gitu. Just be yourself. Use your guts gitu. Kayaknya nih Miss Lita ngomong apa sih gitu nggak apa. It's not like a guidelines. Kayak gini loh, harus kayak gini loh, nggak juga gitu ya. Jadi this seems like working for some people, for most of people, tapi sometimes tapi ini bukan guideline gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya ini aku review aja sebentar banget. Siapa yang waktu itu udah pernah masuk ke session dari awal? Boleh dong tunjuk tangan yang udah pernah masuk dari awal banget nih session, the first session. Wah, Kak Wira, Karul. Oke, ada lagi? Kak Rizky Widianti, Kak Cindy. Oke, jadi di session pertama itu kita bahas masalah jenis-jenis beasiswa. Termasuk, jadi walaupun aku dari LPDP, itu juga beberapa teman aku yang aku ketemu gitu kan, itu juga apply untuk beasiswa-beasiswa lain. Jadi kayak misalnya ada beasiswa dari AAS, ada beasiswa dari Chevening, dan kemarin kita udah bahas juga requirements-nya tuh beda-beda loh ternyata kalau misalnya setiap beasiswa. Bahkan nggak cuma requirements, eligibility-nya juga beda. Jadi misalnya kalau LPDP itu masih punya batasan usia, but Australian Award Scholarship itu nggak punya kayak gitu. Atau Chevening itu juga nggak ada batasan usianya. Jadi ada hal-hal yang kalau misalnya memang kita ternyata tidak eligible untuk di satu scholarship, kita bisa kok ke tempat yang lain kayak gitu ya. Dan di season lagi udah kayak drama Korea aja. Di session pertama itu kita juga bahas beberapa beasiswa kayak yang ngasih fundingnya sekalian sama keluarga, tapi ada juga beasiswa yang ngasih funding hanya setengah kayak gitu ya. Jadi that was already covered on the first sessions. The second sessions, we're talking already about the university application, how to apply university. We saw some universities, saw the requirements and how to apply that. And we also saw how easy it is actually to find out what are actually the requirements and how to set up the schedule so that we can also go in between the deadline. Terus the last session, the previous session, which is last week, we talk about essay writing. Jadi apa sih apa yang harus kita persiapin sebelumnya, sebelum bikin esai, terus apa aja biasanya kendala-kendalanya, terus gimana pentingnya peer review dan finishing up-nya gimana gitu ya. Nah, ternyata di essay writing ini akan relate banget nih pada saat kita interview gitu. Nanti aku akan jelasin juga kenapa bahkan pada saat kita menulis esai itu tuh udah harus dipikirkan matang-matang gitu ya. Nah, sebelumnya ada nggak sih yang pernah punya experience in interview? Ini bisa job interview, bisa interview waktu masuk kuliah. Boleh dong kalau misalnya ada yang punya pengalaman untuk interview apapun itu, tunjuk tangannya. Terus nanti aku minta ini ya. Oh, Kak Rizky Widianti udah pernah interview. Kak Rizky, boleh nggak aku tanya-tanya? Kak Rizky Widianti waktu itu interviewnya interview kerja atau interview apa, Kak? Hai, Kak. Kak Rizky, can you hear me? Atau Karul deh, Karul juga udah pernah interview nih. Interviewnya pada saat itu interview untuk kerja atau interview untuk apa? PKL. Sorry, Kak.
PKL, program kerja lapangan. Oh, PKL, kayak Iya. training gitu ya? Hmm. Oh, ya. Terus gimana Kak, pengalamannya? Share dikit dong pengalamannya pada saat waktu itu interview PKL. Oh, bisa. Jadi pengalaman waktu itu pas interview praktek kerja lapangan itu di mana kami diinterview untuk ditempatkan posisinya di perusahaan gitu macam seperti kami akan ditempatkan di perusahaan penerbangan mana gitu. Jadi kami harus menjalani interview terlebih dahulu. Dan itu pada saat interview itu memang gimana ya, memang dakdikduk sih sebab karena di pertanyaannya itu memang kayak harus kritis dan jelas gitu kayak setelah dari situ kalian eh, mau kemana, terus kayak kalau berhasil masuk ke sana kalian bakal kayak gimana, dan itu ditanya secara mendalam banget. Tapi pada akhirnya kayak itu jadi pengalaman sih yang buat gitu kayak ya growing gitu. Keren ya, keren. Jadi kadang kita kayak yang walaupun kita ditanya sedalam itu, kadang kita tuh juga jadi mikir, ya nggak sih? Kayak ya juga ya gitu. Terus gimana-gimananya gitu. Keren. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Karul. Yeay, keren. Thank you Kak buat sharingnya. Ada lagi Welcome. teman-teman? Thank you. Teman-teman yang lain ada lagi? Kak Yuhesti Amanda, tunjuk tangan juga nih. Have you had any experience in interview? Bisa interview kerja, bisa interview apa aja yang lain, atau kayak Karul tadi interview PKL. Kak Dias nih, Kak Dias juga. Kak Dias, do you want to share your experience? Ya, for sure. Ya, sebelumnya aku pernah interview kerja sih, Kak. Terus gimana? Iya, di perusahaan Jepang sih. Soalnya saya sekarang lagi tinggal di Jepang kan. Terus karena bahasa Jepang saya masih belum terlalu bagus, jadi saya half-half gitu Japanese sama English. Dan ternyata banyak banget yang harus diperhatikan sih, Kak. Kayak gak harus tentang kontennya aja, tetapi juga dari sikap lah. Dari sikap, dari bahasa formal juga. Dalam menyikapi semua pertanyaan sih. Keren. Gesturnya, attitude-nya gitu ya. Itu ya. Iya. Oh, keren. Thank you so much, Kak Dias. Thank you. Thank you for your sharing. Oke, ya jadi memang kalau interview itu memang apa ya, kesannya tuh yang paling susah karena yang dilihat itu ternyata bukan hanya jawaban tapi juga kayak kata Kak Dias tadi semuanya gitu, termasuk gesture atau bahkan pemilihan bahasa kita gitu. Diction-nya itu ternyata mempengaruhi sekali. Aku lanjut ya. Nah, jadi hari ini yang akan kita cover itu sebenarnya lebih ke kenapa sih harus ada interview, purpose-nya, and then preparation-nya, as well as strategy. Jadi gimana nih kalau misalnya mau interview gitu. Terus, oke. Nah, ini dia purpose-nya. Kenapa sih harus ada interview? Yang pertama, interview itu pasti buat verification of information. Jadi kita udah menulis esai, kita udah nulis CV. Jadi CV yang ada itu yang kita tulis biasanya tuh udah ada template-nya semuanya. Bahkan termasuk sometimes untuk LPDP sendiri itu bahkan ketika kita memberikan riwayat pekerjaan kita di dalam kolom-kolomnya itu bahkan udah ada salary-nya juga gitu kan. Nah, nanti tuh dia akan tanya juga, ada kemungkinan untuk ditanya mengenai hal-hal tersebut gitu. Terus jadi apa yang sudah kita tulis itu akan diverifikasi lewat interview itu. Jadi kalau misalnya apa yang kita tulis itu nggak sesuai, nah biasanya akan menjadi sebuah pertanyaan. Atau as simple as contohnya ya, loh ini Mbak Lintang kok gajinya udah besar ngapain minta beasiswa juga? Contohnya kayak gitu. As simple as that gitu. Itu cuma contoh ya. Enggak kok aku nggak digituin gitu. Nah, terus kita juga dilihat gimana sih how well we prepared. Jadi pengetahuan kita tentang kampus-kampus kita, pengetahuan kita tentang apa yang akan kita ambil, itu tuh akan ditanyain juga gitu. Terus kalau misalnya kita aja belum prepare atau kita tidak tahu mengenai kampus yang akan kita tuju, jadi mereka akan ngerasa kayak, are you sure gitu loh. Jadi kayak
preparation kita mengenai hal-hal tersebut atau bahkan termasuk kontennya juga gitu. Kalau misalnya kita mau ngambil engineering, misalnya dia akan bahas masalah engineering dan apa yang kita tahu gitu. Tenang aja, kita nggak akan ditanya mengenai hal-hal dewa-dewa yang akan kita pelajari nanti gitu kan. Tapi setidaknya basic knowledge yang kita punya itu tuh pasti akan ditanya mengenai hal-hal tersebut gitu. Nah, terus kita juga dilihat bagaimana kita represent the scholarship values. Jadi misalnya contohnya kayak kita tuh punya value-value di setiap kayak di session pertama ya. Setiap scholarship itu pasti punya hal-hal yang mereka mau tekankan. Nah, bagaimana kita itu bisa nantinya sebagai awardee-nya mereka atau sebagai community-nya mereka itu bisa merepresentasikan apa yang mereka mau. Contohnya mereka yang punya networking, terus kita akan ngebahas itu, misalnya tentang dibahas kalau kita tuh punya networking, I have international network di sini, I join this kind of community, kayak gitu-gitu. Jadi nanti akan bisa dilihat, oh iya ya, nanti nih kalau misalnya jadi kandidat nih, kalau misalnya jadi awardee-nya, berarti dia bisa nih merepresentasikan apa yang kita mau, kayak gitu. Jadi si scholarship-nya itu akan melihat bagaimana kita tuh punya kesamaan gitu. Nah, di sini juga mereka biasanya melihat assessing behavior-nya juga kayak tadi Kak Dias bilang, gesture-nya, attitude-nya. Jadi ketika kita menjawab, apakah kita yang gemeteran setengah mati atau kayak kita yang take it easy atau justru kita yang malah arogan karena kita ngerasa kayak I know this kayak gitu. Jadi kayak hal-hal tersebut yang akan juga dilihat pada saat interview. Jadi selain konten banyak juga nih ternyata yang harus dipersiapin gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang pasti itu kita tuh harus familiarizing ourselves tentang scholarship yang akan kita apply. Balik lagi ya, value-nya apa, vision-nya apa, misinya apa, tujuannya apa, kayak gitu. Nanti mereka akan nanya, misalnya apa, mungkin nggak sih ditanya, ya sebenarnya tergantung gitu, tergantung jawaban kita. Misalnya kita kalau misalnya ditanya, karena mereka biasanya akan nanya, kenapa kok mau apply scholarship ini? Kenapa nggak kamu ambil scholarship yang lain? Contohnya kayak gitu. Nah, bagaimana kita akan mengambil value-value yang scholarship yang sedang kita apply ini punya, dan kita bisa ngebahas itu. Gitu. Misalnya, contoh simpelnya, contohnya ya, misalnya, oh iya LPDP, contohnya ketika misalnya aku bahas masalah LPDP, oh karena LPDP itu kan mau memberikan kesempatan kepada orang-orang Indonesia, jadi saya nanti akan punya networking di dalam negeri untuk membangun negeri dan segala macamnya. Itu kan hal-hal yang bisa kita bahas di LPDP, tapi nggak mungkin kita bahas di scholarship lain, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang bisa kita bawa dan kita jelasin bagaimana kita tuh ternyata bisa loh merepresentasikan si value dan visi misi dari scholarship ini, kayak gitu. Lanjut sedikit, terus nanti ada persiapan untuk interview. Biasanya kita pakai mock-up interview atau kayak role play interview. Jadi misalnya ada salah satu teman kita yang jadi interviewer, terus kitanya jadi interviewee kayak gitu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yang jelas buat preparation gitu kan ya, preparation the real interview. Atau kadang bahkan pada saat mock-up interview itu bahkan lebih parah daripada real interviewnya. Aku sendiri contohnya ya, when I did my mock-up interview, it was horrible. Kayak so devastating. Jadi kayak habis mock-up interview itu kayak, aduh kok gimana nih, I was kind of like, aduh kok parah ya, kok parah. Ternyata pas the real interview itu masih kayak bisa cengengesan dikit gitu lah. Nah, that's okay, that's good gitu kan, kita prepare the worst ya, kita prepare for the worst, which is good gitu, karena setidaknya kayak, oh iya aku pernah nih dihantam lebih parah gitu, jadi ini tuh still considered as okay gitu. Nah, habis itu, tapi dari mock-up interview kita juga bisa memandang, jadi kita bisa mendapatkan perspektif. Kalau aku jawabnya kayak gini, ternyata itu teman aku, atau ternyata jawaban aku itu akan mengundang pertanyaan yang seperti ini, atau
oh ternyata aku tuh kalau jawab kayak gini tuh terdengar di orang lain akan menjadi seperti ini. Nah, kayak gitu tuh. Nah, dari situ tuh kita belajar kayak, oh ternyata tuh aku nggak terlalu dimengerti kalau misalnya aku jawabnya kayak gini, gitu. Nah, terus habis itu makanya kita akan bisa mencoba cara lain untuk mungkin I have to explain this way. Oh, mungkin kalau misalnya next time, kalau misalnya pas interview, aku juga jadinya kayak gini, gitu. Berapa kali mock up interview? Berkali-kali. Berkali-kali, tapi kasih jeda waktu untuk kita kontemplasi, untuk kita refleksi, dan jangan lupa setiap mock up interview itu harus direkam. Jadi kalau kita nggak bisa ngerekam pakai platform atau pakai video, ya Pak rekam aja pakai voice note gitu. Karena dari situlah kita akan belajar bahwa oh ya yang tadi itu kayak oh kalau aku jawabnya kayak gini, ternyata itu mengundang pertanyaan yang kayak gini, kayak gitu. Oh ternyata kalau aku jawabnya kayak gini, aku harus emphasize di sini, kayak gitu. Kak Wira, Kak Andri nanti ya pertanyaannya Kak Wira nih boleh disimpan ya. Adakah pelatihan interview gitu? Oke, terus habis itu mock-up interview juga ternyata bikin kita lebih comfortable. Kalau misalnya kita udah sering interview, maksudnya practice makes perfect really happens. Karena kita udah sering interview dan kita udah tahu, kita tuh juga bisa kayak predict. If I say this way, it's going to be like this. If I behave this way, it's going to make me feel this way. Kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya contohnya, aku nih misalnya kalau misalnya aku lagi interview, kalau aku tegang itu muka aku kelihatan gitu. Dan biasanya aku akan jadi bikin senyum gitu, dan tanpa sadar ketika aku senyum biasanya tuh malah bikin aku sendiri lebih calm. Jadi kenapa pada saat aku interview lebih kayak cengengesan karena akunya tuh banyak senyum gitu. Jadi kayak I realize myself ketika aku senyum aku tuh lebih calm aja gitu sih. Jadi kayak that makes us more comfortable and you will know your own way gitu, how to make yourself comfortable. Itu sih. Jadi kenapa pelatihan interview, preparation itu walaupun kesannya sepele itu penting gitu. Does it have to be with someone who has a lot of experiences? Enggak juga gitu. I myself had my mock-up interviews mostly with the same candidates gitu ya, sama-sama pejuang beasiswa pada saat itu yang kebetulan aku nggak harus nyari yang sama bidangnya. Jadi kalau misalnya aku dari education, I'm looking for the other people from education, but not really. Aku dapat teman-teman yang dari akuntansi, hukum dan segala macamnya. Tujuannya ya balik lagi untuk melihat ketika aku ngomong kayak gini, aku tuh pakai terminologi atau pakai jargon-jargon yang tidak dimengerti nggak sih, kayak gitu. Apalagi kadang bahkan sesama people dari education juga, kalau aku ngomong masalah kayak gini, ternyata tuh mereka juga nggak ngerti gitu loh. Jadi kayak oke, ada cara-cara yang harus dihindari, atau ada yang oh kalau aku kayak gini tuh emang jadi bikin kelihatan jelas apa sih maunya, kayak gitu. Jadi kayak this one is suggested gitu ya. Tapi jangan lupa 2 kali mock-up interview is fine, 10 times mock-up interviews juga nggak masalah, tapi selalu pastiin ada gap di mana kita selalu refleksi, kita dengerin lagi. Jadi kayak percuma mock-up interview banyak-banyak kalau misalnya kita nggak belajar dari situ. Gitu. Jadi kita harus dengerin dulu apa yang udah kita lakukan, refleksi, kontemplasi, baru ngelakuin mock-up interview lagi, cari lagi gimana cara another way gitu. Oke, dari so far, is it clear? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ngechat ya. Oke, great. So happy to hear. Oke, so happy to see the thumbs. Nah, let's take a break. Kayaknya banyak gitu ya. Nanti setelah ini aku akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di interview. Gitu. Tapi sebelumnya, let's take a break sebentar. Kita main tebak-tebakan ya. Hari ini kita akan tebak-tebakan nama negara. Nama negara. Jadi, just a very short questions. Aku cuma prepare 3 questions. Nama negara, nanti yang paling cepat ya, seperti biasa bisa lewat chat, bisa langsung ngomong. Oke?
Ready? Ready nggak? Nggak kedengeran nih atau nggak ada yang lihat nih? Ready? Ready. Ya. Oke. Oke, siap ya. Tek. Tebak nama negara. Haiti. Cina. Cina, Kak. Ya, kamu adik Kevin, betul. Cina ya, dari kata cinta, T-nya tapi dihilangin. Oke, siap, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Jamaika. Jamaika. Betul, betul semuanya. Jamaika. Kak Rifa nih paling cepat, keren. Jamaika, betul. Lanjut ya, the last question. Ready? 1, 2, 3. Cepet banget, Kak Andre. Monaco. Betul, betul Monaco. sekali. Monaco, betul. Monaco. Oke, gimana? Take a break? Ready? Kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi melihat. Iya, kamu Vida, betul. Itu Monaco. Kita kembali lagi ngelihat gimana sih caranya untuk strategi-strategi dalam merespons pertanyaan-pertanyaan di wawancara. Nah, kemarin waktu writing aku juga sempat ngebahas masalah STAR. Ada yang inget nggak STAR itu tuh dari apa aja sih? S-nya apa, T-nya apa, A-nya apa, R-nya apa? Siapa yang masih ingat? STAR. What is the S? R is Situation. Situation. Situation, yes, situation. What about the T? Jadi habis ngasih tahu situasinya, ngasih tahu konteksnya, ngasih tahu background-nya, terus kita ngasih tahu task. Tugas kita tuh apa sih? Siapa sih kita? Kerjaan kita tuh apa? Kapasitas kita di dalam situasi tersebut tuh apa? Kayak gitu, task ya. Task. And then A, what is the A? Action. Application. Actions, exactly. Terus kita tuh ngapain gitu kan? How about the R? Result. Result. Yeah. So this is the situation, the task, action, and result. The simple example questions, misalnya ditanya, jadi selama kamu bekerja, kamu itu what was your achievement? Gitu contohnya ya, selama kamu udah bekerja. Atau kalau misalnya buat yang masih fresh grad, biasanya selama kamu kuliah, selama kamu di sekolah kamu sebelumnya, apa sih achievement kamu? Nah, caranya tuh bukan langsung kayak oh ya saya begini gitu. Tapi lebih ke kasih tahu dulu gitu. Saya jadi jawab dulu nih achievement-nya. Contoh simpelnya, misalnya, saya pernah menangani program dengan budget segini, kayak gitu ya contohnya ya, untuk orang-orang yang membutuhkan, misalnya kayak gitu. Untuk kalau misalnya contohnya di aku ya, mungkin aku akan bilang kayak, oh ya saya pernah menangani program untuk anak-anak korban captivated gitu by ISIS gitu kan. Terus aku jelasin situasinya. Jadi pada saat itu saya bekerja di sini gitu, dan saya pokoknya bahas dulu background-nya di sini. Pada saat itu terkena konflik ini, jadi meninggalkan banyak anak-anak yang membutuhkan bla 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 gitu kan. Terus aku bahas jadi tas aku gitu. Jadi sebagai education officer pada saat itu as a country aku begini kayak gitu. Jadi aku membuat ini, terus aku terus actionnya apa gitu. So I propose to some donors gitu. Terus misalnya dengan begini pakai monitoring dan segala macam. Hasilnya apa gitu. Terus ya udah dibahas. Dan setelah itu anak-anak ini bagaimana, terus programnya bagaimana, terus habis itu resultnya apa gitu, dan terus baru balik lagi. Dan saya merasa itu adalah
penghargaan terbesar bagi saya gitu ketika saya dapat melihat orang-orang lain begini kayak gitu contohnya. Jadi nggak cuma apa ya, nggak cuma bahas kayak oh aku tuh pernah begini, aku tuh pernah ikut misalnya contoh aku pernah menang kompetisi, itu juga itu adalah sebuah achievement dan bagus gitu, tapi dijelasin pilih salah satu achievement yang membuat apa ya, the best achievement that you think apa layak untuk disebutkan kayak gitu, lalu kita bahas gitu. Misalnya ikut competition dan bahkan nggak usah menang pun nggak masalah kok gitu. Jadi misalnya ikut competition, ikut international competition. Nah, pada saat itu saya sekolah di sini dan dikarenakan apa gitu, mungkin kayak dikarenakan nilai saya yang bisa memenuhi standar sehingga saya dapat mengikuti international competition tersebut, atau mungkin ada seleksi awal di sekolah terus bisa mengikuti international competition. Terus gimana gitu, dan saya melakukan ini. Terus resultnya, walaupun saya pada saat itu memang belum menang, akan tetapi saya merasa untuk joining this international international events itu menurut saya udah achievement tersendiri gitu, karena dari situ saya memiliki network yang lain atau experience apa gitu-gitu. Jadi result itu nggak harus yang harus menang, enggak juga gitu, tapi kan pasti dari apapun yang kita lakukan pasti ada kok hasil-hasil lain gitu. Jadi itu contoh-contoh untuk merespons pertanyaan gitu ya. If you have any question, go ahead. You can write down on chat gitu ya. Oke. Nah, ini common banget questions, pertanyaan-pertanyaan yang hampir semua scholarships, most of the scholarships agency or the interviewer will ask you. Yang pertama, itu pasti jelas banget kenapa pilih major itu, kenapa pilih scholarship itu. Balik lagi ya, kalau misalnya kita bahas masalah tas tadi, contohnya kayak berarti kita bahas situasinya karena kita mau ngapain gitu, kita mau apa, terus kita sebagai siapa, dan itu action yang akan kita lakukan tuh nanti apa setelah kita memilih itu, mungkin, atau bahkan kita membahas saya tuh kayak saya merasa bahwa saya itu pas nih sama scholarship ini, saya memiliki ini dan segala macamnya. Oleh karena itu saya merasa saya dan scholarship yang saya apply ini cocok gitu, di mana saya bisa merepresentasikan value atau mission dari scholarship ini. Maka dari itu saya apply di sini kayak gitu, atau cari apa sih keuntungan dari scholarship ini gitu. Misalnya ternyata network-nya dia internasional gitu. Misalnya network-nya tuh ada di mana-mana, nggak cuma di Indonesia gitu. Terus nah di situ carilah bahas kenapa. Atau misalnya mungkin Australian Award, dia mencari leadership gitu atau apa segala. Terus kita bahas, saya merasa sebagai leader saya dapat kayak sponsored atau supported by this scholarship to continue doing whatever you guys are doing. Kayak gitu loh. Jadi pasti pertanyaan kayak gini akan selalu ditanyain. What makes you different from other candidates? Itu juga pasti ditanyain. Dan acknowledge aja kalau misalnya kita tuh pasti beda gitu. Maksudnya semua kandidat itu pasti baik gitu ya. Terus kalau misalnya aku pernah ada yang nanya aku pernah ada yang jawab, apa yang bikin kamu berbeda? Oh, soalnya saya punya perseverance. Ya sebenarnya other candidate juga punya perseverance gitu. Cari uniknya. Mungkin kapasitas kalian atau lingkungan kalian. Mungkin ada beberapa kayak program-program yang kalian pilih. Itu cari hal-hal yang sesuai di mana apa yang kalian akan lakukan itu relates gitu. Misalnya contohnya setelah saya selesai kuliah, saya akan melakukan ini di kantor saya gitu. Nah, kan belum ada nih yang dari kantor kayak gitu loh. Jadi kayak dan melihat dari strength kelebihan saya, program yang saya lakukan gitu. Saya merasa saya orang yang tepat untuk melakukan ini di kantor saya gitu. Misalnya di kantor gitu ya. Atau di area-area, cari yang area-area tempat
tempat kita bekerja gitu. Where we can do like our capacity, kita tuh sampai mana gitu loh. Maksudnya nggak usah yang I mean aku bukannya how do I say? Maksudnya itu bagus untuk mengembangkan, misalnya contoh kayak mengembangkan Indonesia gitu. Tapi let's do some small tapi exact steps gitu. Jadi small steps aja tapi yang kelihatan, clear gitu loh. Jadi contohnya misalnya kalau misalnya di saya ingin membantu semua UMKM di Indonesia. Ya gimana caranya? Cari aja yang small scope gitu sih, yang lebih kelihatan dan lebih nyata. Nah, itu yang kita bahas gitu. Misalnya di area kita cari mungkin kayak di waktu itu salah satu teman ada yang dari Jambi itu. Misalnya pada saat itu di Jambi, sekarang di Jambi itu mungkin UMKM sedang melakukan ini, sedang gencar melakukan ini. Maka dari itu kakak akan membantu lewat apa kayak gitu, misalnya mungkin mengenalkan teknologi yang dipakai untuk UMKM contohnya gitu kan, lakukan dan bilang itu yang akan kakak lakukan di Jambi di area kakak. Dan itu kalau misalnya udah dibahas di kapasitasnya kakak memang bahasanya di Jambi, itu akan pasti membedakan dari kandidat lain gitu sih. Dan lalu bahas juga bahwa small things itu work better daripada maksudnya tapi ini kan nggak seluruh Indonesia gitu, tapi ya Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke gitu ya, jadi yang kakak lakukan di Jambi itu pasti punya impact gitu loh ke orang-orang di Indonesia keseluruhan gitu, walaupun jadi dari small scopes pasti bisa jalan, maksudnya make sure that dari small scopes ini akan bisa lebih expanded ke yang lebih besar kayak gitu. Make sense nggak? Dapat dimengerti? Lihat dong, aku lihat jempolnya dong, nyambung nggak? Aku takut kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya ya guys ya. By the way, oke, bisa dimengerti kah? Why do you choose this major? Soalnya tadi ke skip. Oke. Ya, pasti hal-hal yang sama sih Kak Karul untuk yang choose this major sama scholarship. Cari pokoknya kita tuh harus ngerti harus pokoknya familiar sama si scholarship value-nya itu gitu. Lalu kita cari persamaan dari value-nya dan apa yang sama dari kitanya juga kalau untuk scholarship. Tapi kalau misalnya untuk majornya kan kemarin kita selalu coming from the gaps. Apa sih gapsnya? Lihat dulu gapsnya di mana, konteksnya apa, kapasitas kita apa, makanya kenapa kita mau ke major tersebut gitu. Tapi untuk yang scholarship, mungkin apa yang kita punya yang bisa menjadi sebuah merepresentasikan values dari scholarship itu, dan itu yang akan kita bahas. Maka dari itu pakai yang tadi, pakai startnya juga gitu, mungkin situasinya kakak gimana gitu, terus maybe you are as a leader atau apa gitu. Kalau misalnya si scholarship-nya value-nya lebih ke leadership gitu ya, nah terus you are as a leader, terus action-nya apa gitu. Dan that's why I feel like I am supported by this scholarship who also has the value to gives opportunity as a leader kayak gitu. Terus makanya that's why I apply kayak gitu sih. Lebih ke coba cari harus banget nih ya. Ini yang udah harus banget itu wajib harus tahu banget scholarship value, scholarship missions gitu. Jadi kayak supaya kita tuh bisa cari persamaan apa yang kita punya dan apa yang scholarship itu mau dan punya juga. Kayak gitu. So how can we get support from that scholarship? Kayak gitu sih. Oke? Semoga bisa dimengerti, Karul. Sama-sama. Alright, so pasti pertanyaannya juga your strength, your weakness, your biggest challenge, your achievement. Kayak gitu ya. Strength and achievement mungkin gampang banget dijelasin gitu kan, karena kayak wah ini nih kita nih keren banget nih gitu. Tapi cari cara supaya tidak terlalu terlihat arogan gitu ketika menjelaskan kelebihan dan penghargaan yang udah kita punya. But however,
in explaining our weakness and our biggest challenge, selalu tambahkan ketika kita menjelaskan sebuah weakness itu, kita harus juga sertakan cara bagaimana kita overcome this weakness or this challenge, atau in a way that this weakness will not block us to develop ourselves. Jadi misalnya contohnya simple banget apa ya contohnya ya. Kalau aku mungkin waktu itu aku sempat bilangnya that my weakness was I always give more opportunities to other people. Jadi kayak contoh terus habis itu aku pakai contoh, pakai example-nya kayak staff-staffku misalnya ngelakuin ini gitu. Terus habis itu thank you. Sebentar ya guys, aku minum dulu sebentar ya, sorry izin. Nah, terus staff aku ngelakuin ini, misalnya ngelakuin kesalahan. Tapi aku tuh selalu ngerasa aku selalu ngerasa orang itu pasti bisa bertumbuh. Jadi aku selalu ngasih kesempatan lebih walaupun terkadang akhirnya kesalahan yang sama terulang kayak gitu. Nah, tapi terus habis itu aku bahas, lalu apa yang aku lakukan supaya itu tuh tidak terjadi lagi. So how basically I overcome this weakness kayak gitu. Jadi terus aku bahas gimana. Jadi misalnya aku kasih, jadi setelahnya biasanya aku akan mencari cara, terus specific evaluation for specific person, specific advice yang guiding gitu. Jadi kayak peer guiding, peer mentoring kayak gitu. Terus aku bahas tuh sih dari di actionnya itu biasanya aku bahas apa aja yang udah aku lakukan dan resultnya bagaimana. Jadi selalu sertakan ketika kita menjelaskan kelemahan atau pokoknya hal-hal yang jelek deh, atau kayak biggest challenge gitu. Apa sih yang pernah kita lakukan atau pernah bahkan kayak apa sih momen terendah dari hidup kamu gitu. Ada pertanyaan yang kayak gitu. Apa sih, coba tolong jelaskan momen terendah dalam hidup kamu. Nah, ketika kita menjelaskan hal tersebut, jangan lupa kita tuh harus jelasin bagaimana kita tuh bisa bangkit dari hal-hal yang itu gitu loh. Jadi how we survive, untuk memperlihatkan kalau kita tuh orang yang resilience loh, bahkan dengan weakness seperti itu, atau bahkan dengan momen yang paling rendah pun, kita tuh tetap masih bisa gitu, survive gitu. Jadi itu tuh yang jangan sampai lupa untuk disertakan. Jadi jangan sampai menjawab weakness terus ya udah itu weaknessku terus di acknowledge aja gitu. Enggak ya. Jadi harus banget jelasin gimana caranya kita ngebangunnya gitu. Yang paling sering aku paling sering banget ngedapetin weakness-nya tuh kayak I'm disorganized gitu. Terus simpelnya mereka buat jadi saya making schedule, saya making ini dan segala macamnya. Nah, bisa tapi it feels like not strong enough gitu loh. Maksudnya kalau misalnya disorganized, making schedule udah selesai, udah overcome, berarti kan kita besokannya harusnya kita lebih organized kan gitu. Maksudnya it's not a real weakness gitu. Kalau misalnya bikin schedule udah selesai ya berarti okay, you got it gitu kan. Tapi coba cari weakness in a way yang bisa bisa direpresentasikan di situasi-situasi yang lain juga gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau misalnya memang kita disorganized, for example, sorry ya kalau misalnya ada suara-suara. Kalau misalnya kita disorganized, mungkin cari how to survive-nya mungkin di setiap, nggak cuma making schedule, tapi juga mungkin misalnya di setiap ada tugas, saya itu langsung biasanya langsung menuliskan priority-nya kapan, ininya kapan, dan segala macamnya. Ini harus kapan. Jadi saya biasanya membuat deadline 1 minggu sebelumnya, kayak gitu loh. Jadi kalau cuma making schedule gitu kan kayak ya udah selesai gitu, tapi itu nggak bisa selalu direpresentasikan ke situasi-situasi yang lain kayak gitu. Jadi kayak pokoknya selalu cari cara ketika kita menuliskan what our weaknesses are, itu selalu ada juga
how to survive from that gitu. Nah, pertanyaan lain yang sering juga ditanyain adalah what is your plan? Setelah dapat scholarship, terus gimana? Atau bahkan kalau misalnya kamu nggak dapat scholarship, terus apa rencana kamu? Kayak gitu, intinya selalu what is your plan afterwards? Nah, kalau plan untuk yang dapat scholarship mungkin udah biasa ya, maksudnya ngikutin aja apa yang kita essay tulis gitu kan, yang kita tulis di essay, kita nanti akan pulang gimana, kita nanti akan gimana gitu-gitu. Tapi kalau misalnya plan kalau nggak dapat scholarship, nah this is very diverse for everybody. It's selalu balik lagi ke diri kita masing-masing. Tapi yang pasti kita akui aja kalau misalnya kita tuh mungkin I will feel disappointed, that's for sure gitu. Terus tapi balik lagi selalu cari cara how you survive, how you become resilient gitu ya. Jadi you will do some reflections, you will do some contemplations, you will look for something that is not working yet gitu. Jadi kayak mungkin kita seek out our weaknesses atau something yang belum quite fits gitu, dan kita akan jelasin kalau kita akan memperbaiki itu gitu sih. Dan you can tell them, and I wish I will apply on the next batch gitu misalnya. Atau if you want to tell them that you're going to apply for other scholarships, you might gitu. Jadi misalnya jadi ada beberapa pro and kontra untuk ngejelasin bahwa applying other scholarships itu ada yang bilang jangan disebutin, karena kalau misalnya pandangannya adalah ketika kita menyebutkan other scholarships berarti kita merasa kayak oh ya udah ikut aja other scholarship, you don't have to come to this one gitu loh. Tapi in other ways, kalau misalnya cara kita menyebutkannya dengan benar, jadi contohnya misalnya kita emphasize in but I have these missions and I want to make, let's say, the world better gitu ya, dengan cara pursuing higher education, dan itu aku akan cari cara jadi aku bisa apply dari scholarship yang lain kayak gitu. Jadi you can actually mention that you are trying to apply, tapi dengan cara mengemphasize that you have these exact missions gitu loh. Jadi value yang kalian mau angkat, misalnya kalian planningnya mau balik lagi misalnya membenahi UMKM di area kalian gitu ya, karena emang itu misi kalian ya itu akan terlihat gitu. Jadi you will no matter what do that in whatever scholarships gitu, kayak gitu sih. Itu justru sebenarnya kalau misalnya dari aku, I feel like as long as you can explain it clearly, kalau kalian tuh punya misi ini untuk membenarkan UMKM untuk orang lain, misi untuk orang lain biasanya ya. Nah, itu it's okay, it's normal to find different ways gitu. Jadi kayak kan banyak jalan menuju Roma. Yeah. Nah, oke. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke. Aku boleh dong misalnya, bentar ada chat. Aman Kak? Oke. Coba dong contoh salah satu dari kita nih, kalau misalnya ada yang mau dicobain, boleh nggak aku minta tolong satu aja volunteer? Nanti aku tanyain, terus habis itu kira-kira kita bahas gitu ya. Misalnya aku tanya dia, what is your strength? Ada nggak yang mau jadi volunteer nih yang aku tanyain? Oh, ditanya wawancaranya berapa lama Kak? Itu tergantung ya. Ada yang dari 15 menit, ada juga yang sampai 45 menit lebih gitu. Aku sendiri, apakah lama wawancara mempengaruhi hasil? Enggak juga. Karena temanku yang 15 menit dapat juga, mungkin berarti jawabannya clear banget. Sedangkan aku yang lumayan lama, 45 menit lebih gitu,
itu juga dapat aja gitu. Jadi kayak nggak ada yang aduh dia 15 menit dia masuk nggak ya gitu, nggak mempengaruhi. Weakness cuma satu Kak, yaitu nggak punya kelebihan. Nah, nggak mungkin banget. Setiap orang itu punya kelebihan, makanya sering-seringlah berdialog supaya bisa tahu kelebihan kita dari perspektifnya orang lain. Kak Wira, ayo mau coba Kak Wira, aku tanyain ya. Kak Wira, boleh what is your weakness gitu. Coba Kak Wira sebutin Kak Wira. Halo, terdengar Halo nggak? Kak Wira. Ya, coba ya Kak Wira. Ya, boleh. Oke, Kak Wira boleh tolong disebutkan kira-kira nih Kak Wira punya kekurangan apa sih yang kira-kira akan menghambat Kak Wira nanti dalam berkuliah, contohnya gitu ya. Menurut saya sih, kalau kelemahan saya sih agak sulit menerima pendapat orang lain sih kalau saya. Kalau menurut saya benar ya biasanya saya berpegangan teguh, tapi kadang kalau ada yang ngasih pendapat itu kalau nggak srek sama saya itu kadang, ah lu apaan sih gitu sih. Cuman itu aja sih. Lebih sering ngerasa kayak itu. Itu Oke, aja sih Mbak. Nah, oke. Nah, Kak Wira, kalau misalnya pas lagi menjawab pertanyaan gitu ya, jangan lupa disebutin Kak Wira. Terus kalau misalnya Kak Wira itu kurang bisa mendengar pendapat orang lain, dan Kak Wira sendiri sudah mengakui itu adalah kekurangan. Nah, jadi actionnya Kak Wira tuh apa gitu. Jadi kayak kita kasih contoh, contohnya ya, contohnya pada saat saya bekerja, jadi ada teman kerja saya, rekan kerja saya yang memberikan pendapat seperti ini gitu. Terus pada saat itu saya merasa bahwa ini tuh kurang tepat gitu, misalnya ini contohnya gitu, dan saya tidak bisa mengambil advice yang rekan kerja saya kasih gitu, contoh. Terus nah, biasanya untuk mengatasi kekurangan ini, saya biasanya akan berbicara baik-baik dengan beliau, atau saya juga bisa mencari pendapat orang lain, kayak gitu. Karena apabila saya sudah merasa saya tidak bisa mengikuti saran yang diberikan, sulit bagi saya untuk misalnya membuka pikiran, sehingga saya butuh orang lain untuk berdiskusi, kayak gitu contohnya. Jadi pada oh saat, begitu. ya jadi kayak Oh, ada situasi yang kita jelasin gitu, dan ada situasi di mana ketika kita merasa itu kelemahan, pasti kan berarti kita harus cari solusi nih, kayak gitu. oh ya, baik ya. Terima kasih ini sarannya. Sama-sama Kak. Jadi kayak gitu ya. Buat teman-teman yang lain Baik. juga ya. Kalau ada weakness, find out how you overcome that weakness. Jadi cari cara gimana kalau misalnya weakness itu akan baik-baik aja walaupun kalian punya kekurangan itu gitu. Kayak gitu. Satu hal, kalian udah keren banget untuk bisa mengakui bahwa you have weakness. Jadi Kak Wira tuh udah tahu gitu kalau misalnya Kak Wira itu punya kekurangan seperti itu gitu, dan itu untuk mengakui kekurangan kita itu juga sulit loh ternyata gitu, dan itu udah hal yang baik untuk mengakui kalau kita punya kekurangan itu. Sekarang tinggal gimana cara cari solusinya kayak gitu. Nah, interviewersnya dari jurusan yang akan kita ambil ya Kak, yang ahli di bidangnya atau dari pihak LPDP-nya biasanya berapa orang Kak? Untuk LPDP sendiri itu pada saat di batch saya 2 orang, jadi satu itu dari bidangnya, satu itu dari psikolog. Sekarang itu biasanya 3 orang. Jadi kalau misalnya 2 orang kan, kalau misalnya yang satu agree, yang satu disagree kan susah nih. Jadi kalau misalnya 3 orang, jadi misalnya yang paling banyak yang mana, misalnya agree that this person is award it, kayak gitu ya. Jadi misalnya 2 orang berarti ya dia akan award it, kayak gitu. Nah, psikolog itu penting banget untuk cek behavioral assessment tadi ya. Jadi ngelihat bagaimana jadi kalau misalnya ahlinya itu kan pasti melihat konten, apa sih pengetahuan kita dan segala macamnya. Sejauh mana kita tuh udah prepare untuk kuliah lagi, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dari si psikolog, dia akan melihat bagaimana kita tuh bisa survive nggak sih di negara orang, contohnya. Atau kita bisa nggak sih selesai tepat waktu, kayak gitu. Jadi psikolog itu akan melihat bagaimana attitude kita, dan
kalau misalnya kita agak-agak faking a little bit, apa yang kita tulis nggak sesuai, psikolog itu yang paling tahu gitu ya. Jadi psikolog itu biasanya akan nguber-nguber apa sih yang apa tentang kita gitu. Biasanya justru psikolog yang akan lebih kayak nanyanya tuh lebih di apa ya, di kulik-kuliknya tuh lebih dalam kayak gitu kalau dari psikolog. Gitu ya. Oke, next. So this is do's and don'ts. Kalau misalnya do's-nya be humble, jadi walaupun kita ngerasa kita tahu dan kita udah prepare, tetap be humble karena orang yang sedang kita ajak bicara ini mungkin adalah orang yang memang ahlinya gitu. Jadi apa yang kita omongin ini kadang kayak misalnya pernah gitu ya, temen aku apply to ITB gitu contohnya, terus karena dia mengejar profesor itu gitu contoh. Dan ternyata profesor yang dia kejar itu adalah profesor yang ada di depannya yang jadi interviewernya. Kan agak-agak awkward ya gitu. Terus habis itu ya tapi kalau misalnya memang kita prepare dan kita tahu gitu kan it's okay gitu dan kita tuh harus apa ya acknowledge gitu menyadari kalau some people might know better than us kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin lebih kayak kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu pakai data, pakai research. Jadi misalnya based on my research, I found this one, this data gitu-gitu. Jadi selalu ketika menjelaskan supaya tidak terlihat so tahu gitu ya pakai research. Calm, keep on smiling, prepare everything, like literally everything. There's never too many preparations. Jadi aku bahkan prepare dokumen-dokumen. Pada saat itu aku PDP-nya online, jadi interviewnya online dan aku waktu itu masih di Irak, jadi untung banget bisa online. Dan aku prepare semua dokumen, aku printed. Jadi aku bahas masalah statistika, kayak data-data sekolah, anak-anak yang sekolah, anak-anak putus sekolah, dan segala macamnya kayak gitu. Dan aku prepare semua data itu, bahkan aku print, just in case, kalau misalnya ditanya. Apakah ditanya? Ya enggak sih sebenarnya. Dia nggak nanya mana datanya kayak gitu. Tapi temen aku juga ada yang ditanya, kayak misalnya contohnya, coba apa, oh ini katanya pernah nulis buku, mana bukunya? Kayak gitu. Jadi kayak, oh ya ini buku saya Pak. Jadi kayak itu udah akhirnya dia kasih gitu di kamera. Jadi kayak that's okay gitu. There's never too many preparations. Prepare aja semuanya, nggak ada yang salah kok untuk prepare more. Kayak gitu sih. Jadi dari print-printan atau bahkan as simple as jaringan. Jadi jangan sampai koneksi kita keputus atau apa gitu gara-gara jaringan. Just prepare aja gitu. Kalau misalnya ini kenapa-kenapa connection-nya, terus gimana yang lain. Dulu aku tuh punya, kalau di Irak dulu ya waktu aku di sana, mati lampu tuh sering banget mati lampu karena kan generatornya dan segala macamnya tuh pokoknya mereka masih parah ya. Terus makanya Indonesia tuh keren. Terus habis itu jadi aku tuh udah prepare gimana caranya kalau misalnya mati lampu itu tuh aku masih kelihatan gitu. Terus nggak cuma aku masih kelihatan tapi ya ini juga apa jaringannya tuh ada backingan yang lain gitu. Jadi itu sih yang pokoknya prepare lebih aja dari technical sampai konten kayak gitu. Nah, answer the question first dan elaborate. Kayak tadi Kak Wira bagus nih. Jadi misalnya pertanyaannya apa kekurangan kamu yang kira-kira akan menghambat perkuliahan nanti gitu misalnya ya. Saya menyadari bahwa saya adalah orang yang sangat sulit mendengar pendapat orang lain, terutama apabila saya merasa bahwa pendapat tersebut memang salah, gitu misalnya ya. Nah, itu jawab dulu pertanyaannya, baru elaborate. Nah, terus baru kita bahas, contohnya pada saat saya melakukan ini, gitu-gitu. Dan terus itu bahas. Kenapa? Karena attention span yang ada di interviewer itu nggak panjang. Jadi kayak kalau misalnya kita kasih introduction dan segala macam ya biasanya kita tuh akan dipotong gitu loh. Dan bayangin aja contohnya si interviewer itu udah interview orang dari jam 8 pagi, terus kita dapat yang jam 3 siang gitu ya, atau jam 2 siang habis makan siang. Kan
apa yang jawaban kita tuh kayak kurang didengar banget gitu loh. Jadi pastiin yang kita jawab itu pertanyaannya langsung jawabannya dulu. Baru setelah itu baru kita bisa elaborate lagi. Kayak gitu. Jadi selalu answer your questions, answer apa aja itu the questions, baru explain. Kayak gitu ya. Habis itu kalau misalnya emang kita nggak tahu atau kita ada kesalahan, acknowledge the mistake. Kemarin minggu lalu aku bahas kayak apa yang aku tulis di essay itu sebenarnya mismatch with what I said during the interview. Jadi selama proses ini ternyata tuh aku belajar lebih. Jadi selama proses menulis essay itu kan Mei ya, bulan Mei kalau nggak salah aku submit gitu, the first May, kalau nggak salah the beginning of May, dan aku dapatnya tuh kira-kira Agustus untuk September, Agustus, I think Agustus, July or August gitu untuk interviewnya. Nah dari Mei sampai Agustus gitu, itu kan aku punya proses belajar yang banyak. And that's normal. Ketika aku belajar, ternyata ada beberapa hal yang nggak aku masukin di sini. Gitu. Contoh simpelnya adalah kalau misalnya minggu lalu teman-teman ada yang baca esai aku tulis tuh kalau misalnya setelah aku kuliah, aku mau masuk ke Mendikbud. Contohnya ya, itu contoh. Nah, terus pada saat aku interview, aku tuh menyadari bahwa that's actually not exactly my passion, or that's actually not the thing I want to. Contoh ya, jadi kayak pada saat itu akhirnya aku mengakui itu, dan aku bilang dari awal. Jadi ketika si bapaknya tanya aku, so what are you gonna do after you graduate, gitu kan. Terus, ya aku acknowledge, so I realized that I wrote that I'm going to go to or I'm applying to Kemendikbud gitu, but in the process of learning from the last time I wrote my essay to this day, nah ini tuh ada, jadi aku bahas kalau aku tuh belajar banyak dan ini adalah perubahan yang aku lakuin dan aku menyadari bahwa bla bla bla, terus jadi aku rencananya ke sini kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya emang kita nggak tahu atau kita menyadari kalau apa yang kita tulis itu sebenarnya ada kesalahan, ya udah acknowledge aja, and that's okay. Kayak gitu sih. Nah, yang nggak oke adalah ketika kita mengakui sesuatu gitu kan, kita jawab sesuatu tapi ternyata kalau biasanya nggak gini, kok kamu nulis di essay kayak gini, kayak gitu tuh. Itu baru yang sesuatu yang kayak gitu. Nanti biasanya sama psikolognya lebih dikulik-kulik lagi. Oh, dan ada lagi satu lagi yang paling sering banget, misalnya yang paling sering mismatch ya. Kalau misalnya ada nih yang paling sering adalah strength-nya kalau weakness-nya tuh nulisnya perfeksionis gitu kan. Ini paling sering nih, weakness-nya perfeksionis, tapi ada beberapa typo atau grammar mistake yang di sini gitu kan, itu sebenarnya tidak menjelaskan bahwa we are perfectionist. Nah, itu tuh suka dikulik-kulik banget tuh sama si psikolog. Nih kok Mbak katanya perfeksionis, kok ini saya lihat ada typo ini gitu-gitu contohnya. Ini dari mana nih perfeksionisnya gitu. Nah, itu tuh ya udah acknowledge aja the mistake. Oh iya, mohon maaf Bapak, pada saat menuliskan itu saya merasa ini ketika saya melakukan ini, misalnya saya merasa saya perfeksionis ketika saya dihadapkan oleh apa kayak gitu. Jadi mungkin saya memang kurang detail gitu dalam hal dokumen dan segala macam kayak gitu. Jadi kayak acknowledge aja mistake-nya apa, tapi terus how to solve it kayak gitu ya. How to overcome that. Yang tidak boleh dilakukan, answer too short or too long. Kayak tadi kalau too short berarti kan kayak kurang ya waktunya untuk menjelaskan diri kita sendiri. Padahal ini adalah waktu yang tepat untuk personal branding kita. Siapa nih kita, kerennya kita apa, kayak gitu kan ini waktu yang tepat. Kalau misalnya too short, itu kurang menjelaskan. Tapi kalau too long, itu juga nanti akan si interviewernya udah keburu lupa pertanyaannya dia apa. Kayak gitu. Harus bisa ngeles, enggak juga sih Kak, balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi kayak kalau misalnya itu adalah merepresentasikan diri kita sendiri, harusnya kita nggak perlu ngeles, tapi emang gimana, makanya kenapa menulis esai itu dari awal, menulis esai itu penting, karena itu nanti yang akan
konfirmasi pada saat interview. Kalau emang apa yang ada di essay adalah diri kita sendiri, ya nggak masalah. Pada saat interview ya semua yang keluar di dalam diri kita ya pasti sesuai sama yang ada di essay. Gitu sih. Jadi nggak ngeles juga kali ya. Nggak tahu deh kalau ngeles. Nah, terus yang tidak boleh dilakukan adalah we feel that we know better. Kayak kita ngerasa kita udah prepare banyak. Terus kayak, oh gue tahu nih, oh ini bidang gue banget nih, gitu. Nah, itu satu, itu kan pasti terlihat arogan juga ya. Tapi yang kedua adalah kita nggak tahu orang yang kita hadapi itu siapa juga, gitu loh. Jadi kayak, and actually, the more we know, itu tuh we realize that the less we know, gitu. Sebenarnya kalau kita kayak baca aja ya, kita baca, semakin banyak kita baca tuh kita bahkan ngerasa kayak kita tuh semakin tahu kalau kita tuh nggak tahu apa-apa, kayak gitu loh. So, untuk ngerasa kayak kita tahu kita yang paling tahu, it feels like it's not exactly right gitu. Ketika kita ngerasa kita tahu something, itu kalau aku bilang supaya tidak terlihat kayak arogan gitu kan, ya kasih datanya. Apa yang kita baca? Based on apa? Is it based on your experience? Is it based on, kalau misalnya based on experience emang kurang banget, kurang rich gitu ya. Kalau misalnya based on journal, based on publications, based on data gitu, itu akan lebih kayak menggarisbawahi apa yang kita tahu. Do not prepare too little. Jadi kayak prepare more. Nggak ada yang salah kok kalau misalnya untuk prepare more. Jadi jangan sampai kayak, ah ya udahlah gitu. Kalau misalnya kita aja dari awal udah ya udahlah, ya takutnya nanti hasilnya juga ya udahlah kayak gitu sih. Jadi prepare more. Do not brag. Kayak bragging kalau oh ya waktu itu saya juga yang ini loh. Oh pada saat itu saya begini kayak gitu. Terus ya ketika memang kita punya achievement di bagian situ, opportunity di bagian situ, dijelaskan aja without really bragging. Kalau bragging kan biasanya agak melebih-lebihkan ya. Kalau itu kita jelasin aja. Ya kalau misalnya itu hal-hal yang memang sesuatu yang memang jarang banget terjadi, which is really good, gitu ya, bilang aja. Pada saat itu saya memiliki kesempatan untuk melakukan ini, kayak gitu ya. Maksudnya dibuat senormal mungkin gitu. Dan menurut saya itu adalah hal yang membanggakan untuk saya karena memang jarang sekali ada di orang-orang Indonesia yang melakukan hal itu gitu misalnya. Jadi ya udah diinin aja. Atau hal tersebut adalah hal yang membanggakan bagi saya karena saya adalah salah satu-satunya peserta yang merepresentasikan sekolah saya atau kantor saya. Ya kayak gitu ya. Itu kan hal yang wow gitu. Cuma tanpa perlu kita being kind of bragging gitu sih, yang kayak yang heboh gitu ya. Next, frequently asked questions. Biasanya wawancara bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Kak? Depends. Tapi biasanya kadang agak campur. For me personally, aku punya full English interview. That was probably because my essay and my CV was in bahasa Indonesia. Jadi karena waktu itu aku kurang tahu, jadi aku taruh LPDP itu semuanya pakai bahasa Indonesia. Dan pada saat interview, I was speaking fully English. Jadi itu random. Atau bahkan untuk orang-orang yang apply for university in Indonesia, ada kemungkinan juga untuk menggunakan bahasa Inggris pada saat interview. Jadi itu benar-benar depends on the mood. Interviewer yang sama, ada juga teman aku yang punya interviewer yang sama. Jadi kan kita kind of like a big community, terus kita tanya-tanya, latihan bareng pada saat itu. Terus ternyata ada yang satu grup bareng yang interviewernya sama. Yang satu literally yang banyak banget bahasa Indonesianya, yang satu banyak banget bahasa Inggrisnya, padahal orang yang sama. Jadi itu benar-benar kayak based on the interviewer mood, maybe. Excuse me for a sec. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyampaikan penghargaan tapi tidak terkesan arogan? Ya itu yang tadi aku jelasin sih, lebih kayak
penghargaannya misalnya kalau misalnya kayak gini ya maksudnya disebutkan pertama mungkin bagaimana penghargaan tersebut adalah sesuatu hal yang membanggakan. Maksudnya kayak kenapa sih itu adalah sesuatu yang membanggakan. Jadi kayak misalnya itu international conference, lalu kenapa sih itu membanggakan buat kita? Jadi kayak bilang aja menurut saya itu adalah hal yang membanggakan karena gitu. Jadi kayak in a way that acknowledge that many other people actually do way more than what you did gitu loh. Dan ya nggak masalah gitu. Maksudnya tanpa harus ngerasa kayak kita satu-satunya gitu. Maksudnya kayak kita tuh harus tahu kalau orang lain itu juga mungkin pernah loh melakukan hal yang lebih kayak gitu sih. Jadi kayak jangan sampai kita terdengar kayak ya lah sampai kayak gitu sih. Jadi kayak without being arrogant, we just like menurut saya ini hal yang membanggakan bagi saya karena ya udah sebutin kenapa sih itu membanggakan buat kita kayak gitu. Tapi tanpa harus yang oh ya gimana ya kalau arogan tuh biasanya jadi saya tuh pernah melakukan ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang sih balik lagi gunakan STAR tadi supaya lebih terstruktur dan tidak terkesan arogan karena cuma ngejelasin achievement atau strength-nya aja, tapi juga jelasin situasinya, reason-nya pada saat itu dan result di diri kita. Jadi kalau bisa tuh setelah ada penghargaan atau setelah ada sesuatu yang sudah kita lakukan, kita lihat result terakhirnya tuh apa juga. Tapi dan kalau bisa tambahin result-nya itu bukan hanya apa yang terjadi, apa yang developed in ourselves, tapi juga apa sih impact-nya ke orang lain gitu. Ketika kita menambahkan impact dari orang lain, itu tuh biasanya lebih apa ya? Jadi kita tuh bisa terlihat bahwa memang we are doing something for others. It's not only for ourselves, gitu sih. Bagaimana mengatasi gugup? Prepare a lot. Terus practice dan saat-saat kalian misalnya kalian belum punya teman buat mock-up interview, you can also try to record ourselves. Itu aku sering banget bahas masalah itu dan waktu itu aku juga punya voice note banyak banget dan judulnya adalah pertanyaannya. Jadi misalnya contoh pertanyaannya adalah apa kelebihan kamu gitu. Jadi aku tulis kelebihan kamu, terus isi voice note-nya adalah respon aku kayak gitu. Jadi nanti aku dengerin lagi, and then sometimes another time aku dengerin lagi, terus aku ngerasa kayak another day itu another perspective kayak kok aku jawabnya kayak gini ya, kayaknya mungkin harusnya jawabnya kayak gini gitu. Dan ketika kita udah prepare, pada saat kita dapet pertanyaannya nih, itu tuh kita bisa lebih kayak oh iya gue pernah nih dapet ini kayak gitu sih. Jadi itu biasanya lebih mengatasi untuk tidak gugup. Dan jangan lupa senyum. Boleh tidak menangis saat wawancara. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman boleh apa enggak? Kalau boleh jempol, kalau nggak boleh jempol turun. Ada nggak sih jempol turun kalau di ini di reaction? Boleh tidak menangis pada saat wawancara? Menurut teman-teman gimana? Boleh apa enggak? Boleh. Kak Wira bilang boleh. Tidak. Karul bilang tidak. Boleh atau tidak kira-kira menangis pada saat wawancara? Karena waktunya terbuang, katanya Karul. Betul. Tidak juga, kata Kak Andre. Terlihat tidak profesional. Oke, jadi menangis itu adalah ekspresi ya. Sebenarnya setiap orang punya cara masing-masing untuk berekspresi. Nggak semua orang bisa kalau menangis terharu, iya gimana aja sih Kak. Jadi nggak semua orang, contohnya nggak semua orang bisa segampang ini senyum gitu misalnya ya. Karena memang facial expressions-nya memang beda-beda kan setiap orang. Nah, untuk menangis sendiri, if that happens, let it happens gitu. Tapi sebisa mungkin untuk mengontrol. Seandainya itu
terjadi karena gini, kenapa harus dikontrol? Karena biasanya ketika kita menangis itu semua emosi keluar semua. Jadi apa yang sudah kita prepare itu biasanya lupa gitu. Bukan berarti kita mendesain apa yang akan kita jawab ya, tapi lebih kayak ketika kita menangis, kadang kalau misalnya as simple as kita nangis gitu ya, terus ditanya mengenai sesuatu hal yang sepele, itu kan kita juga biasanya lupa gitu loh. Atau konten aja deh. Contoh yang simple gitu kayak misalnya apa contoh kalau misalnya di education gitu, misalnya teaching method gitu, itu aja kita bisa lupa gara-gara kita nangis gitu, dan itu kan sulit ya mengontrol emosi karena kita nangis gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya memang menangis, ya resikonya yang Kak Rul bilang, akan buang-buang waktu sebentar gitu. Jadi kayak mohon izin dulu untuk kayak menenangkan diri, kayak gitu. Tapi jadinya ya buang-buang waktu gitu, karena interviewer cuma punya sedikit waktu untuk meneliti siapa sih kita gitu kan, menginvestigasi. Jadi kalau bisa kontrol. Kalau misalnya memang terpaksanya harus menangis, which is very common, ya udah, lalu kayak mohon izin untuk minum untuk supaya kita tenang dan kita balik lagi gitu, konsentrasi kita balik lagi. Yang paling simpel itu psychologically said that kalau kita nangis ya kita jadi kayak emotional banget gitu, itu sih yang paling susah gitu. Jadi boleh tidak menangis, it depends, it's up to you gitu kan namanya juga expression gitu, tapi kalau bisa dikontrol kayak gitu sih. Kenapa pertanyaannya personal sekali? Haha. Ini nih yang paling sering, kenapa sih kok ditanya gini, kamu udah nikah belum? Mati deh gitu kan. Nanti suami kamu gimana? Nanti pacar kamu gimana? Contohnya ya. Kenapa pertanyaannya personal sekali? Yang pertama itu juga kita kayak satu, dia mau tahu siapa sih kita, dia mau tahu gimana kita bisa resilience, dia mau tahu kita ngomongnya sih kita sesuai value-nya, mission-nya sama scholarship. Tapi dia juga mau tahu bener nggak sih gitu ya. Yang kedua itu dia mau attack ya, there is probability that dia tuh kayak attack kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita kayak what gitu, yang kayak kita nggak menduga sama sekali. Lalu dilihat respons kita itu bagaimana, apakah benar kita sesuai apa yang sebelumnya kita sebutkan, kayak misalnya kita merasa kita bijak atau gimana, atau justru kita orang yang gampang ke bawah suasana, terus kayak ditanya pertanyaan sedikit yang menyinggung gitu, terus kita langsung kayak emosi gitu misalnya. Jadi kenapa kadang pertanyaannya personal sekali? Ya karena mereka mau melihat bagaimana sih kita kayak bagaimana the real us gitu. Itu sih kalau menurut aku. Nah, kenapa pertanyaannya berulang? Satu, mungkin dia masih nggak ngerti. Mungkin dia memang benar-benar nggak ngerti apa yang kita jawab. Jadi kita bisa menjawab dengan cara yang berbeda tapi masih maksud yang sama. Yang kedua, mungkin dia mau melihat konsistensi kita juga. Sama kayak misalnya kita ngisi psychology test, kalau misalnya itu kan kadang pertanyaannya berulang karena dia mau lihat kita benar nggak sih orang yang sama. Kayak gitu. Jadi kayak benar nggak sih kita tuh emang konsisten, benar nggak sih kayak gitu. Nah, contoh pertanyaan yang bikin nangis kayak apa? Masih bingung interview bisa bikin nangis. Momen terendah kalian kayak gitu. Ada teman aku yang momen terendahnya adalah mohon maaf, tapi misalnya ketika orang tuanya meninggal gitu, itu kan emosional. Itu contoh pertanyaan yang kadang bisa bikin nangis kayak gitu sih. Terus ditanya masalah keluarga, biasanya hal-hal yang sensitif, hal-hal yang kayak gitu, itu kadang for some people itu yang agak-agak gimana gitu. Atau bahkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, as simple as apa ya? Kenapa contoh ya, kenapa dari pekerjaan yang begini kok bisa pindah ke pekerjaan yang kayak gini, kayak gitu misalnya. Mungkin ada the real sensitive reason behind that, itu biasanya juga men-trigger. Terus psikolog tuh tahu juga gitu ya, maksudnya psikolog itu tahu ketika itu ternyata terlihat membuat kita sedikit emosional. Jadi kayak dia malah makin kulik-kulik gitu. Jadi emang dasar tuh gitu, kayak gitu. Nah, balik lagi pertanyaan berulang, pokoknya dia tuh mau tahu juga ya kita konsisten apa enggak. Tapi ada juga pertanyaan berulang yang untuk menjelaskan kayak contoh
kamu kan baru fresh graduate ya, gimana kalau misalnya kamu kerja aja dulu, jangan langsung apply gitu. Terus kita udah jelas, iya soalnya saya begini-begini, tapi saya sudah melakukan ini kok gitu kan contohnya. Terus kamu yakin kamu mau kuliah lagi? Kenapa kamu nggak kerja? Kayak gitu. Jadi dia akan nanya terus kayak gitu. Nah, ada juga momen yang ketika jika if you feel that that answer actually can work better, terus kayak kita mikir, oh ya juga ya, apa gue kerja dulu ya? Kayak gitu. Terus mungkin ada cara jawaban pertanyaan yang lain untuk kayak baik, I will consider that, but at the moment I still think that I'm going to apply as I need this knowledge and skills gitu-gitu. Jadi kayak ya udah jawab aja kayak I can consider what you're suggesting kayak gitu. Pertanyaan, nah iya itu barusan yang aku bilang. Jadi pertanyaannya mungkin jawaban kita salah gitu. Jadi kayak bilang aja kalau misalnya I will consider what you're suggesting kayak gitu. Jadi ada juga yang memang pertanyaannya kayak gitu. Jadi jangan lupa setiap pertanyaan tuh kayak sedikit gitu cari momen untuk refleksi. Iya nggak ya? Jangan-jangan emang gue harus kayak gini gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya di acknowledge aja gitu. And then make it as a considerations. Kalau misalnya emang that happens ya. Ada juga soalnya memang meminta untuk konsistensi. Bener apa enggaknya. Kita komitmen kita orang yang kayak gitu bener nggak sih gitu sih. Nah, the last one biasanya remember questions itu driven by our answers. Ketika kita menjawab itu pertanyaan itu akan ngelit ke pertanyaan yang lain. Jadi misalnya nih contoh, kita tuh nggak tahu sebenarnya kita nggak inget visi misi scholarship-nya apa, tapi kita jawab, oh ya saya apply di sini karena saya merasa saya mempunyai visi misi yang sama dengan scholarship ini. Ya otomatis next question-nya emang visi misi scholarship ini apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu itu kita jawabnya itu ya cari hal yang lain gitu. Atau kalau misalnya emang kita nggak mau ngebahas itu, for example, I have my friends yang dia nggak mau bisnisnya itu dibahas gitu sebenarnya. Dia tulis di CV kalau dia tuh punya bisnis apa segala macam. Tapi emang karena itu bukan fokusnya dia nggak mau sampai itu menjadi hal yang di-emphasize pada saat interview. Ya udah, dia akan mencari cara untuk maksudnya dia tidak akan include bisnisnya dia di dalam responsnya dia kayak gitu. Jadi ya nggak masalah gitu kan karena emang dia fokusnya untuk hal yang lain kayak gitu. Jadi pertanyaan yang keluar dari interviewer seringkali adalah respons dari jawaban kita. Kalau memang kita nggak ngerti banget ya jangan dibahas gitu. Atau apa yang kita mau mereka bahas ya itu yang di-emphasize kayak gitu sih. Terus baca lagi our CV sama essay sebelum interview, jangan sampai kita lupa, oh ya kemarin essay aku nulis apa ya? Atau ketika interviewernya bilang, so you wrote in your essay that gitu, terus kita jadi kayak, oh iya emang gue tulis itu ya? Kayak gitu, jangan sampai. Jadi kayak apa yang kita tulis itu kan akan dikonfirmasi pada saat interview. Jadi kita udah harus tahu apa yang emang kita tulis kayak gitu. Apa yang kita jawab itu harus bisa kita responsible as it is gitu loh. Jadi apa yang akan kita jawab kita harus tahu konten dan segala macamnya. Apa sih kira-kira predicted questions that come up if I answer this way kayak gitu. Understand ourselves and our motivation clearly. Kayak gitu sih. Jadi udah pasti kita harus tahu diri kita, bukannya ngeles, mungkin juga sih pinter-pinter yang ngomong gitu ya. Bukan cuma ngeles, tapi kalau emang diri kita sendiri, dan itu lebih gampang untuk dijelaskan. Dan motivasi kita, kalau emang itu beneran motivasi kita sendiri, itu akan keluar secara tulus gitu sih. Jadi harusnya interview bisa lah gitu kalau emang itu tentang diri kita sendiri. Okay. So that is all for today. Kalau misalnya
kakak-kakak English Nation ada yang mau nanya lagi? Boleh. Ada ini nih yang chat. Oh, oke. Ini dari Kak Andri. Semoga hari ini semoga sesi-sesi ini bisa membantu for anyone who wants to apply for scholarship. But ada surprise nih. Kak Andri, aku langsung sebutin aja gimana? Tunggu, kita pastiin dulu Miss Lintang ada yang mau nanya lagi nggak sebelum sesinya kita Oh ya. selesai, Kang? Oke, ada yang mau nanya lagi nggak nih kira-kira buat teman-teman? Sebelum kita end our sessions, aku izin minum ya. Kayaknya kalau udah nggak ada boleh langsung aja kali ya Miss Lintang. Oke, so teman-teman, walaupun hari ini adalah session terakhir dari applying for scholarship, jadi kita tuh akan ada sesi private group sessions. Jadi di sini buat teman-teman yang mau ikutan untuk private sessions dari with me, terus jadi kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di link ini, dan 5 pertanyaan terbaik, the 5 best questions, itu akan punya private sessions with me. Jadi di private sessions itu you will ask whatever questions you have. We probably might talk about the CV review. Jadi kayak misalnya kalau misalnya teman-teman ada essay yang tolong dong Kak reviewin atau something, or we probably even do some mock-up interview during these private sessions. You just give the best questions that you can give in the link, terus nanti 5 terbaik akan dipilih. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nih untuk ikutan, let's give some best questions in that link. Gitu. Ada pertanyaan? Is it clear enough? Kalau sudah clear, aku kembaliin ke Kak Andri ya. Okay, thank you, Miss So much. Lintang. This was like our very last session about interview session ya. Mungkin udah mulai sedikit tercerahkan ya English Nation. Jadi tadi yang aku tangkap adalah bentar, paling lambat diisi bilang kalau bisa secepatnya ya Karol, ini cuman take less than 1 minute kok untuk ngisi pertanyaannya gitu. Jadi di hari Senin nanti aku dan tim bakal ngundi nih kira-kira. Terima kasih kalian sharingnya. Setelah jalan waktu itu meeting kali ini agar lebih baik dan profesional. Oke, thank you Kak Andre for the feedback session. Dan teman-teman jangan lupa untuk ngisi link pertama, untuk ngisi link feedbacknya, karena insight dari teman-teman terkait sesi ini, dan kira-kira teman-teman tuh pengen punya sesi apa sih di next English Nation Expert selanjutnya, itu akan berguna banget nih buat kita. Jadi kita tahu sesi yang akan kita deliver adalah sesi yang memang dibutuhkan oleh teman-teman English Nation. Nah, sama yang kedua, seperti yang udah di-mention sama Miss Lintang tadi, kalau misalnya teman-teman masih mau ada follow up question, pingin curhat keresahan apply beasiswa bareng Miss Lintang, atau mungkin kayak mau di-review CV, atau mungkin cara menjawab interviewnya. Nah, this is basically like the very right time untuk kalian gitu. Jadi cukup isi pertanyaannya aja, kasih pertanyaan yang terbaik gitu. Jadi kita akan pilih pemenangnya di hari Senin kayak gitu. So if we don't have any question, kita boleh nggak sekali lagi terakhir kasih reaction tepuk tangan buat Miss Lintang for delivering such great session selama 4 minggu terakhir ya. Awesome, this is really awesome, karena ini sangat memotivasi kita buat ini ya, buat daftar beasiswa gitu. So on the behalf of tim English Nesia, aku mau menyampaikan ke Miss Lintang dan juga ke English Nation lainnya, thank you so much for the participation and the material gitu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. So for the last time, mungkin kita boleh take picture bareng Miss Lintang for the last time kali English Nation. So boleh on cam. Oke, Karolnya udah on cam. Yang lain teman-teman kita akan take last picture with Miss Lintang. Oh ya, ada Kak Wira sudah on cam. By the way Kak, aku juga minta maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata teman-teman. But thank you so much for the last 4 weeks. This was great. This was awesome.
Iya, Kak. Oke, mungkin Miss Lintang kalau misalnya teman-teman boleh kepo nih, kalau misalnya kita mau catch up sama ilmu-ilmunya Miss Lintang, bisa catch up di LinkedIn atau ada di Instagramnya nggak, Miss? Aku ada Instagram, tapi kebanyakan malah Instagram aku ngajarin bahasa Inggris. Ya kalian boleh kok LinkedIn, Instagram. You guys can just follow me, and ya nanti juga bisa DM ya. Dan Oke. banyak juga by the way teman-teman yang lain. Kadang aku dari teman-temanku yang lain itu mereka juga taunya dari DM. Jadi kayak mereka DM aku kayak minta tolong mock-up interview atau CV atau essay review, sometimes kayak gitu juga gitu. Tapi kembali lagi ya kalau pas lagi ada waktu. Oke. Nama IG-nya Miss Lintang, ada yang nanya nih, Kak Fonika. Miss Lintang, tulis Miss Lintang gitu. Oke. Sip. Ya ampun, makasih Kak Rifa. Oke. Ini udah semua yang mau on cam, ada lagi? Atau kalau misalnya udah nggak ada, kita akan go with the picture ya. Yang lain, I'm still waiting. Oke, kalau misalnya udah nggak ada, kita bisa langsung take picture ya teman-teman. Kita boleh pasang posenya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, this is going to be the last of our session. Once again, makasih English Nation yang udah berpartisipasi, baik yang baru datang ataupun yang udah dari minggu pertama ya. Also good luck Miss Lintang for your future plan. Semoga lancar-lancar. It was nice meeting Miss Lintang ya teman-teman. So, selamat kembali beristirahat English Nation dan selamat malam semuanya. Terima kasih. Tuan, Good bye-bye. luck semuanya. Good luck Good luck everyone. mahasiswanya. Thanks, Indonesia.